Di dalam hutan, detektif bank yang tak bisa membayar hutang judinya kini diburu oleh rentenir. Dan ia diseret dan tewas digantung di pohon. Walau bank sempat menghubungi Cha. 10 jam sebelumnya, Cha mendapat telepon dari si kakek yang bekerja di tempat penyewaan mobil bekas. Ia memiliki informasi untuknya bahwa orang yang dicari itu bernama Sabong. Lalu Cha menghubungi detektif bank yang menangani kasus tabrak lari ibunya. Ia kelihatannya juga tak mau diganggu Cha dengan kasus yang sudah kadaluarsa. Padahal Cha telah memberikan nama Sabong yang diduga sebagai pelaku tabrak lari. Kembali ke Hyunjae, Sota ketakutan mendengar nama Tae-sik. 5 tahun lalu ia meninggalkan mayat yang mati terbakar demi mendapatkan bayaran. Namun aksinya diketahui si pembunuh permen mint yang dipanggil The Guy. Itu artinya Sotak telah melihat wajahnya. Kemudian The Guy membunuh Eunju, pacar Sotak, tepat di hadapannya. Tak ingin ada saksi, Sotak dikubur hidup-hidup olehnya. Untunglah Sotak masih dapat keluar dari kuburannya. Sotak berhasil kabur setelah seorang perawat masuk ruangannya, hingga ia bersembunyi di dalam mobil yang membawa pakaian laundry. Sementara Choi tiba di kamar 4789 yang sudah kosong, ia melihat tulisan pertigaan Junggon, yang ternyata berhubungan dengan dirinya sendiri yang saat itu memerintahkan Tae-sik untuk mencari kambing hitam, yaitu mayat yang tak bisa dilacak yang akan diklaim sebagai pelaku pembunuh permen mint. Tae-sik kemudian menyuruh Sotak. Itu sebabnya selama ini pembunuh permen mint selalu diklaim mereka telah mati 5 tahun lalu. Kaburnya Sotak membuat rumah sakit panik. Choi yang berada di TKP meminta tolong bawahannya untuk memberdayakan polisi setempat untuk menangkap kembali Sotak. Hyunjae sengaja menghindar untuk bertemu dengan atasannya. Kemudian Hyunjae memberitahukan temuannya pada Hwayong. Jika 5 tahun lalu Sotak disuruh Tae-sik untuk meninggalkan mayat terbakar di pertigaan Junggon, yang diklaim sebagai The Guy, lalu The Guy menculiknya tapi Sotak berhasil kabur dan Tae-sik menyembunyikannya di rumah sakit jiwa. Hyunjae meminta Hwayong untuk segera menangkap Sotak, karena The Guy pasti akan memburunya. Dan di dalam hutan seorang pejalan kaki terkejut melihat mayat Bang tergantung. Polisi tiba di TKP dan mereka menduga jika Bang bundir. Lalu polisi meminta Cha untuk menemuinya karena orang terakhir yang dihubungi Bang, detektif memperlihatkan isi buku catatan milik Bang. Cha menghubungi Dong-sik, teman lamanya, di mana lokasi pembunuhan Bang berada di yurisdiksinya. Cha mendapat informasi jika Bang terlilit hujan judi pada rentenir. Di suatu tempat polisi menemukan Sotak yang melintas di dekatnya. Mereka melaporkannya pada tim. Tapi tak diduga radio polisi itu telah diretas oleh The Guy. Dengan ketakutan Sotak kabur ke dalam gereja, ia tambah panik mendengar mobil polisi tiba, hingga terjadi kejar-kejaran. Polisi kehilangan jejaknya, di pinggiran hutan Sotak terus berlari, tapi apes ia ditabrak mobil The Guy lalu menculiknya. Setelah mendapat informasi, Cha menemui Sabong yang kini bernama Bong Yunja. Manso yang curiga lalu menguntitnya. Yunja mengaku tak mengenal Bang, tapi Cha melihat ikatan karung yang ada di dekatnya sama persis dengan tali yang menggantung pada mayat Bang. Merasa terdesak, Bong Yunja beserta kaki tangannya menyerang Cha. Saat itulah Manso juga datang membantu Cha untuk menangkap keduanya. Kemudian Cha memeriksa lokasi tersebut, hingga dapat menemukan buku besar milik kepolisian Mucheon yang selama ini disembunyikan Bang. Cha juga menemukan pelaku tabrak lari yang menewaskan ibunya bernama Sanggil. Ia memberikan buku besar pada Manso untuk dibawa ke kantor, sementara ia akan menemui Sanggil setelah mendapatkan alamatnya dari Jimin. Di lain tempat The Guys akan menurunkan Sotak, disusul oleh Hyunjae yang mengejarnya. Tak buang waktu, The Guys segera mengeksekusi Sotak dengan kapah. Dengan menggunakan alat pendeteksi, Hwayong dan tim juga tiba di lokasi. Sayang Sotak sudah tak bernyawa dengan kapah berdarah bertancap di dekatnya. Sebelumnya Hyunjae menaruh pelacak pada Sotak saat ia memasangkan sepatu padanya dan memberikan alat pelacak pada Hwayong. Di bagian lain,
Cha menemui Sanggil di rumahnya. Tentu ia membantah tuduhannya jika ia telah melakukan tabrak lari. Tapi Sanggil tak bisa mengelak lagi setelah Cha memberitahukan detailnya karena ia saksi penabrakan itu. Dan Sanggil pun diborgol setelah 20 tahun lamanya menunggu saat-saat seperti ini. Masalahnya kasus ini sudah kadaluarsa. Sehingga Cha tak bisa menahannya. Di tempat lain, Hyun-jae yakin jika tempat persembunyian The Guys di hutan itu, ia juga tahu jika The Guy telah menyadap radio polisi. Kemudian Hyun-jae mengarah ke sebuah rumah dengan mengikuti kekuatan sinyal pada sensor yang ia bawa. Lalu ia menyelinap masuk ke rumah yang diduga tempat The Guy, dan mendapati ruang rahasia basement. Setelah memeriksanya, ia menemukan peralatan berbagai macam senjata, alat retas dan semua foto tim detektif yang menjadi targetnya. Ia menemukan barang milik tunangannya yang disimpan di sana. Saat mengambilnya, barang itu memiliki sensor yang terhubung ke pelaku, hingga keduanya saling menatap lewat kamera CCTV. Hyun-jae ingin tahu siapa orang yang telah menyuruhnya. Di bagian lain, Cha menemui ayahnya untuk memberitahukan siapa orang yang telah menabrak ibunya. Cha memberitahukan Hyun-jae jika ia telah menemukan orang yang telah membunuh ibunya. Lalu Cha menyusul Hyun-jae yang masih berada di rumah The Guy. Ia terkejut melihat boneka yang dipajang di sana yang ternyata milik si bocah yang duduk di kursi belakang mobil saat Sanggil menabrak ibunya. Di kantor, Hwayong menerima paket kiriman dari seseorang. Ia terkejut ternyata paket itu rekaman 5 tahun lalu saat dirinya diserang dan disekap oleh The Guy. Untung mereka dapat kabur dari sana setelah berhasil membuka ikatan di tangannya. Selain Hwayong, ada juga wanita lain yang disekap bersamanya. Belum juga berjalan jauh, The Guy berhasil menangkapnya kembali. Ironisnya, wanita yang sudah ditolongnya malah mengikuti perintah The Guy untuk mengikat kembali tangan Hwayong dengan iming-iming ia akan dibebaskan. Tapi semua itu hanyalah tipu muslihat. Wanita itu pun segera dibunuh. The Guy terus memaksa Hwayong untuk menyebutkan satu nama lain jika dirinya ingin selamat. Ia menyebutkan nama Hyun-jae tapi si pembunuh menolak. Merasa terpojok, Hwayong asal menyebutkan nama lain yaitu Han Isu alias tunangan Hyun-jae. The Guys sangat setuju untuk membunuhnya dan ia akan membiarkan Hwayong hidup. Esok harinya Hwayong terbangun dari tidur dan berada di dalam mobil. Setelah selamat dari pembunuhan, dalam berita di televisi Hyun-jae dapat memperkirakan apa yang diminta pelaku sebelum membunuh korbannya untuk menyebutkan satu nama baru sebagai targetnya. Hwayong yang masih trauma hanya bisa menangis dengan apa yang ia lihat di TV. Kembali ke Hyun-jae, Cha memberitahukan jika bocah itu tersenyum setelah ibunya tertabrak. Hyun-jae meminta Cha untuk mendekati Shin Gyeong-soo, karena orang itu ada hubungannya dengan The Guy. Ia harus mencari tahu keduanya saat di masa bocah, apakah mereka pernah bertemu. Kemudian Hyun-jae menerima paket yang dikirim The Guy, agar mereka saling komunikasi. The Guy berharap Hyun-jae dapat menemuinya dan ia akan memberitahukan siapa orang yang telah menyuruh untuk membunuh Han Isu. Rupanya detektif Bang juga dibunuh oleh Jong-so atas perintah Bong Yun-ja, dan mereka membutuhkan pernyataan dari polisi lokal di TKP. Beberapa saat kemudian Dong-sik polisi yang menangani kasus Bang menemui mereka. Di bagian lain Hyun-jae menemui Sanggil. Ia menunjukkan foto boneka milik The Guy, yang ternyata bocah itu adalah anaknya. Sanggil teringat 20 tahun lalu, ibunya menemukan Yohan yang sedang memegang bonekanya dengan tangan penuh darah. Ibunya menemukan bocah gadis yang sudah tewas, hanya dikarenakan memperebutkan boneka. Tak berselang lama dengan kejadian itu, ibunya pun bundir. Pulang dari pemakaman, Sanggil berencana untuk menabrakkan mobilnya agar ia dan Yohan tewas sekalian. Dalam kecepatan mobilnya malah menabrak ibu Cha. Sebelum meninggalkan anaknya, Sanggil memberikan permen min pada Yohan. Hwayong mendapat kabar jika Gyeong-soo mulai siuman. Ia bergegas ke rumah sakit.
sementara Cha menemukan Gyeongsu dan Johan pernah tinggal di panti asuhan Onju. Hwayong menggunakan Gyeongsu sebagai umpan untuk menangkap The Guy. Jika ia tahu temannya sudah siuman, maka ia akan datang untuk membunuhnya. Di bagian lain mereka mendatangi panti asuhan Onju dan menemui kepala panti. Pendeta menjelaskan jika Johan berteman dengan Gyeongsu dan Jonhwan. Mereka bertiga saling menutupi satu sama lain jika ada kesalahan yang telah dibuat. Hyun-jae terkejut jika Jonghwan asisten pendeta yang tadi mereka temui, lalu mereka menyusul ke kamarnya. Di dalam kamar Jonghwan membakar foto miliknya. Ternyata itu rumah sakit di mana Gyeongsu dirawat. Perawat terkejut mengetahui Gyeongsu sudah tak ada di kamarnya. Mereka pun bergegas ke rumah sakit. Di tempat lain ternyata Hwayong orang yang membawa Gyeongsu agar bisa dijadikan umpan menangkap The Guy. Untuk memecahkan konsentrasi Hyun-jae terhadap Gyeongsu, Jonghwan menghubungi dan memperdengarkan sepotong rekaman siapa orang yang telah menyuruh The Guy alias Johan membunuh tunangannya. Ia dapat mendengar rekaman itu jika berhasil menangkap dirinya. Tak butuh waktu lama Hyun-jae berhasil menodongkan pistolnya. Sementara Hwayong yang membawa Gyeongsu tiba-tiba mendapat serangan. Ia membanting setir hingga mobilnya menabrak pembatas. Sebelumnya Gyeongsu dan Jonghwan sudah sepakat untuk bundir bersama jika mereka tertangkap. Kondisi Hwayong sudah letoi. Tak mampu menghadapi Johan walau ia menodongkan pistolnya. Dalam waktu yang berbarengan keduanya pun tewas setelah meminum pil. Polisi datang ke TKP setelah Hwayong menghubunginya. Mereka tepat berada di pertigaan Junggon. Inspektur Choi memberitahukan Hwayong, jika 5 tahun lalu Johan diberikan kunci borgolnya oleh Hyun-jae. The Guy ternyata seorang polisi. Hyun-jae akhirnya mendapatkan alat rekam yang dibawa Jonghwan. Saat keduanya berkomunikasi, Hyun-jae memberitahukan The Guy, jika mereka bertiga sudah berkomplot sejak tinggal di panti asuhan. Mereka bahkan telah membunuh Daniel pekerja gereja dengan menjatuhkannya dari atap gedung. Setelah terjadi pertengkaran sebelumnya, The Guy menyukai berbagi sensasi dengan kedua temannya. Hyun-jae mendapatkan daftar polisi yang memiliki borgol dari komisaris. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik keduanya tewas karena racun sianida. Kemudian Hyun-jae juga datang menemui Dr. Han. Ia menceritakan kisah 5 tahun lalu, bagaimana The Guy bisa kabur setelah diborgol. Ia salah satu orang yang memiliki kunci borgol tersebut, dan diduga The Guy juga seorang polisi. Lalu Dr. Han menceritakan jika ia menemukan borgol di TKP, dan hanya ditemukan sidik jari Hyun-jae. Namun borgol itu diambil oleh Inspektur Choi, dan tak menyertakannya sebagai barang bukti. Hari itu Dong-sik bergabung di kantor polisi Mucheon. Selain memberikan minuman, ia juga menaruh alat peretas di bawah meja. Diam-diam Cha menemui Hyun-jae di markasnya. Ia menyuruh Cha untuk membuat Sabong mengaku, karena pembukuan Sabong terkait dengan Sanggil. Detektif Bang dibunuh setelah menyelidiki Sanggil. Dalam interogasi walau awalnya tak mengaku, akhirnya Sabong menyebutkan nama Jongso. Kemudian mereka mengkonfrontasi Jongso. Akhirnya Jongso mengaku jika ia melihat ada 2 orang yang tak ia kenal membunuh Bang. Dengan santai Hyun-jae memberitahukan jika pembunuh Bang tak lain adalah The Guy, sesuai buku catatan milik Sabong yang berhubungan dengan Sanggil. Dan Sanggil adalah ayah The Guy. Tapi yang paling menarik adalah The Guy seorang polisi, ia dapat bersembunyi di sekitar mereka. Di bagian lain 2 penyelidik dari Mabes menemui Choi, mereka menduga jika The Guy masih hidup. Karena ada orang dalam yang telah melaporkan jika laporan kasus pembunuh permen Min telah dimanipulasi. Namun pendapat ini dibantah Choi dengan dalih ia sendiri yang telah mengeceknya langsung di TKP. Mereka akan memeriksa laporan kasus The Guy yang ditulis oleh Choi.
Lalu Choi memarahi Park karena telah mengkhianatinya. Dengan santai Park meminta Choi untuk mengundurkan diri saja. 너 혼자 조작했다고 해. 네가 안고 가라. 깔끔하게 물러나는 게. Karena awalnya Choi ikut campur dalam kasusnya, kini ia yang harus menanggung akibatnya. Kemudian Choi panik dan menekan Hwayong untuk segera menangkap The Guy. Choi terkejut setelah Hwayong memberitahukan jika The Guy adalah seorang polisi. Sesuai permintaan Dr. Han, Choi diminta untuk membawa borgol Hyunjae yang telah disimpan 5 tahun lalu. Hwayong meminta Jimin untuk menyelidiki polisi yang mengambil cuti di tanggal 29 November, hari di mana ia disekap. Sayang informasi bocor karena Dong-sik telah menaruh alat peretas di bawah meja Hwayong. Hwayong melaporkan pada Choi, terdapat 60 orang yang mengambil cuti di hari itu. Penyelidikan lebih lanjut akan dimulai di kantor polisi di mana Bang bertugas. Selain itu, Choi akan melakukan tes DNA dari ke-60 polisi tersebut. Hwayong menduga jika Choi memiliki informasi yang dirahasiakan, ia menyuruh Jimin untuk menyelidikinya. Sementara proses pengambilan sampel rambut polisi mulai dilakukan. Dong-sik hanya memperhatikannya dari kejauhan. Kemudian Jimin memberitahukan Hwayong jika ke-60 polisi itu sedang dimintai sampel rambutnya. Hwayong menduga jika Choi telah memiliki sampel DNA The Guy melalui borgol milik Hyunjae. Hwayong segera menyusul Choi ke acara makan malam komisaris. Namun tak menemukan Choi bersama mereka. Cha memberitahukan Hwayong jika Hyunjae sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Mereka harus mencari tahu keberadaannya. Sementara The Guy menyelinap ke kantor forensik untuk mencuri data DNA. Tapi rupanya Hyunjae sudah bekerja sama dengan Dr. Han untuk menjebaknya. Ia tahu jika The Guy sudah meretas pembicaraan mereka. Tiba-tiba situasi jadi kacau setelah Choi datang dan langsung menembak The Guy. Hingga penjahat itu berhasil kabur. Sementara Hwayong dan Cha tiba di kantor forensik untuk mencari Hyunjae. Tiba di parkiran, Choi terus mengejar The Guy, tapi apes Choi harus tewas di tangan polisi sendiri, dengan leher dijerat kawat. Sementara Hyunjae dan Hwayong terus mengejar pelaku hingga ke tengah hutan. Pengejaran diperkuat dengan datangnya Maso dan kawan-kawan. Hyunjae berhasil menembak The Guy dan suara tembakannya terdengar oleh polisi lain. Sementara Dong-sik terus kabur dengan membawa borgolnya. Kembali ke parkiran, akhirnya Inspektur Choi tewas setelah berhadapan dengan The Guy. Hwayong melihat rekaman CCTV di dalam laboratorium forensik di saat Hyunjae menodongkan pistolnya. Berarti ia telah melihat wajah pelaku. Sementara The Guy kesakitan karena luka tembak di tangannya. Akhirnya Choi menjadi korban The Guy yang sebelumnya selalu ia tutupi dengan berita palsu. Manso dan Cha terkejut karena harddisk rekaman CCTV yang berada di kantor forensik telah dicopot oleh Hwayong. Hwayong kembali diteror dengan mendapatkan paket bukti rekaman dirinya yang telah menyebutkan Han Isu untuk dibunuh The Guy. Hwayong melaporkan pada Park siapa pembunuh Choi, sambil memberikan harddisk yang diambilnya dari badan forensik. Selain Choi, Hyunjae juga orang yang telah melihat wajah The Guy. Ia akan membeberkan kejadian 5 tahun lalu tentang The Guy. Akibatnya polisi akan menanggung beban dan olok-olok dari publik. Park menjanjikan Hwayong akan menggantikan posisi Choi jika berhasil menangkap The Guy. Tiba di kantor, Manso heran karena teman-temannya belum mengecek rekaman CCTV yang dibawa Hwayong. Ia heran melihat tingkah atasannya seperti sedang uring-uringan tak jelas. Tak diduga rupanya Hyunjae sudah tahu jika Yohan bekerja di kantor polisi sama dengannya. Tapi ia menunggu waktu yang tepat untuk meringkusnya. Sebelum The Guy memberitahukan siapa orang yang telah menyuruh untuk membunuh tunangannya, Hwayong malah menangkap Hyunjae dengan tuduhan ia telah membunuh atasan Choi. Kemudian Hwayong menyelenggarakan konferensi pers, tanpa menyebutkan nama Hyunjae. Entah ini bagian dari rencananya untuk menjebak The Guy atau bukan. Hwayong meminta timnya agar tak membocorkan penangkapan Hyunjae.
Perubahan sikapnya membuat bawahannya bingung, hanya Cha yang berani protes pada atasannya. 하신 증거가 뭡니까? 상황만으로 알 수 있는 건 아무것도. Lalu Hwayong mendapatkan daftar 6 orang yang cuti di tanggal 29 November termasuk Dong-sik. Hyun Jae memberitahukan Hwayong, jika selama ini Choi selalu menghalangi dirinya untuk menangkap The Guy yang asli, karena kebohongan yang telah ia buat sejak 5 tahun lalu untuk memanipulasi laporan kasus dengan membawa jasad pengganti. Hyun Jae juga tahu jika selama ini Hwayong bekerja sama dengan Choi untuk menyembunyikan rahasia. Selain itu, Hwayong sengaja menembak Gyeoksu dan membawanya kabur dari rumah sakit. 황하영은 왜? Hyun Jae memang tak berniat untuk menangkap The Guy, karena yang ia cari siapa orang yang telah menyuruhnya untuk membunuh tunangannya. Diam-diam The Guy menyelinap masuk ke ruangan mereka. Belum sempat ngapa-ngapain, Cha masuk dan meminta tolong padanya agar ia bisa mendekati Hyun Jae di ruang interogasi. 지시 내려주세요, 전. Singkatnya mereka berbicara, sambil memberikan earphone-nya pada Hyun Jae, agar ia bisa membantunya. Sementara Hwayong berada di ruang rahasia untuk menyelidiki ke-6 orang yang telah cuti sebelumnya. Tanpa sengaja Manso yang baru keluar dari loker bersama Dong-sik, bertemu dengan Jimin yang memberitahukan jika Dong-sik diminta bertemu Hwayong. Teringat dengan ocehan Jimin sebelumnya, Manso mengajak Cha untuk ikut menyelinap ke ruangan rahasia yang saling berhubungan dengan ruangan yang dipakai Hwayong untuk menginterogasi. 팀장님, Cha menghubungi Hyun Jae guna memberitahukan Hwayong sedang menyelidiki 6 orang yang cuti di tanggal 29 November 5 tahun lalu. Mansu teringat hari itu Hwayong mendadak menghilang, tapi ia tak pernah menceritakan apa-apa. Ia terlihat seperti kecapean saja. 끝까지 말하지 않았던 것 같고 덤벌거리 말이 아니었어요. Sementara Dong-sik juga heran mengapa Hwayong membawanya ke ruangan seperti itu. Setelah bertanya-tanya, kini kondisi Hwayong jelas seperti ketakutan sendiri. Hyun Jae memberitahukan jika Hwayong mulai berpikir jika Dong-sik jangan-jangan pria yang selama ini mereka cari yaitu The Guy. 놈일지 모른다는 생각. 그게 두려운 거야. Kemudian Hyun Jae menyuruh Cha untuk menyelidiki kematian Lee Ji-son yang tewas di hari yang sama di mana Hwayong menghilang. Mereka pasti ada hubungannya. Sebelum pergi, Cha melepaskan borgol Hyun Jae. Cha mendatangi rumah Abu dan mendapat informasi jika Hwayong baru minggu lalu datang untuk membeli bunga. Lalu ia melihat guci Abu Lee Ji-son dan memberitahukan Hyun Jae jika Hwayong selalu datang setiap bulan November untuk menemui Lee Ji-son. Hyun Jae menjelaskan jika Lee Ji-son adalah korban ke-11 pembunuh permen Min, sebelum tunangannya Han Isu juga dibunuh. 그놈의 11번째 피해자 1일. Lee Ji-son tewas 1 Desember 5 tahun lalu. Namun selama ini Hwayong merahasiakan semuanya. Setelah mendengar berbagai macam kejadian, Cha meminta Manso untuk ruang interogasi guna menemui Hyun Jae, tentu agar Cha tak dituduh telah membebaskan Hyun Jae. Sementara titik kecurigaan Hwayong sudah yakin jika pelakunya adalah Dong-sik. Tiba di ruangan Hyun Jae sudah menghilang. Hal ini membuat si Manso marah. Di saat Dong-sik yang sudah terpojokan menyerang Hwayong dengan senjata ampuhnya. Tapi kali ini ia tak mau membunuhnya. Cha tak mau mempercayai jika Dong-sik adalah pelaku pembunuh permen Min selama ini. 동씨. Namun ia tak bisa membantahnya setelah Dong-sik sendiri mengaku bahwa ia pelakunya. Saat itu Manso sedang diserang oleh Dong-sik, hingga ia tewas dan mayatnya dilempar dari lantai atas. Yang tentu saja membuat kehebohan di kantor polisi. Mayatnya dibawa ke badan forensik untuk diperiksa. Hwayong hanya bisa menangis menyesali semuanya. Karena bisa-bisanya kecolongan ada aksi pembunuhan oleh The Guy di dalam kantor polisi. Cha teringat masa lalu, saat ia baru bergabung dengan tim patroli di Polsek Hongwon bersama Dong-sik. Hyun Jae yang sudah mengetahui siapa orang yang telah menyuruh Dong-sik membunuh tunangannya. 왜 그랬어? Ia menanyakannya langsung pada Hwayong. Alasannya simpel karena Hwayong ingin tetap hidup. Setelah mengumpulkan keberanian Hwayong, memerintahkan timnya untuk menangkap Dong-sik. 자기들 잘못을 시인하는 꼴이니까요. 그놈의 정체를 밝히는 건 Lalu Hwayong memberikan keterangan pada konferensi pers, di mana Choi, Manso dan Bang dibunuh oleh pelaku yang sama, tanpa menyebutkan The Guy pelakunya. 차례로 살해한 것으로 윗선에서 먹으려고 할 테니까.
Ia menggiring opini jika Bang telah menerima suap dari rentenir dan menyalahgunakan jabatannya, hingga pembunuhan itu terjadi. Sementara Choi dan Manso mengetahui hal itu jadi ikut-ikutan dibunuh. Jika Hwayong berterus terang pelakunya Dong-sik, maka para petinggi polisi akan menghentikan aksinya, karena ia polisi. Dong-sik yang sudah terdesak mendatangi kantor pengacara Wo-sik dan menyamar sebagai pengacara. Sementara aksi penangkapan Dong-sik mulai dilakukan, mereka menggerebek rumahnya tapi sudah tak ada orang. Mereka menemukan kartu nama lama milik Hyun-jae, berarti Dong-sik dan Hyun-jae sudah saling mengenal lebih lama dari perkiraan mereka. Hyun-jae datang ke kantor di saat mereka semua pergi. Dalam pembicaraan mereka, Cha teringat jika Dong-sik pernah memakai komputer Jimin dengan membuka file Sagang. Setelah diselidiki ternyata hari ini Sagang akan diadili. Itu sebabnya Dong-sik menyamar sebagai pengacaranya. Hwayong memerintahkan timnya untuk menghentikan Sagang pergi ke pengadilan. Inspektur Park mendapat laporan jika Dong-sik sedang mengincar Sagang. 5 jam sebelumnya, Dong-sik menemui Sagang. 제가 대신 왔습니다. Ia beralasan jika pengacaranya sedang sibuk jadi digantikan dirinya. Rupanya Dong-sik ingin berbicara dengan kepribadian jahat Sagang, yang selalu melakukannya dengan tangan kidal. Saat Hwayong dan tim akan ke pengadilan, Hyun-jae menyuruh temannya untuk menghalangi mobil timnya. Cha menyadari jika itu perbuatan Hyun-jae. Dong-sik sudah menunggu dengan truknya untuk mencelakai Sagang. Sementara Hyun-jae dalam perjalanan ke pengadilan dihentikan oleh bawahan Park. Setelah lampu hijau, benar saja mobil yang membawa Sagang ditabrak oleh Dong-sik. Kemudian menculiknya. Namun berpapasan dengan Hwayong yang segera turun dan menodongkan pistolnya. Beberapa saat kemudian Hyun-jae juga datang di lokasi. Tapi Hwayong tak bisa berbuat apa-apa selain mendengar ocehan Dong-sik. Hingga si Dong-sik mengaktifkan bom waktu dan pergi dari tempat tersebut. Hyun-jae berusaha menolong petugas untuk mengeluarkan dari mobil, karena telah dipasangi bom waktu oleh Dong-sik. Singkatnya mereka bertemu kembali di satu lokasi di mana Dong-sik dibantu oleh kaki tangannya untuk menyerang Hyun-jae. Sementara Hwayong dalam sandera Dong-sik. Untunglah kali ini Hwayong berani melawan. Sementara Sagang yang sudah siuman kini kepribadian jahatnya yang menguasai tubuhnya. Ia membawa apar untuk menyerang Hyun-jae. Masalah internal muncul di mana Inspektur Park menyuruh bawahannya untuk menghentikan Cha dan kawan-kawan, dan Park menyuruh bawahannya untuk membunuh Hyun-jae dan Dong-sik. Sementara Hwayong berhasil menggagalkan serangan Sagang pada Hyun-jae, hingga ia tertikam. Kini Hyun-jae harus berhasil menangkap The Guy, dan mereka pun saling baku hantam. Dengan susah payah Hwayong berhasil melumpuhkan si Sagang. Begitu juga dengan Hyun-jae, ia berhasil mengalahkannya. Tapi Dong-sik sempat menggunakan pistolnya, hingga suara ledakan itu mengejutkan mereka. Kesempatan itu dimanfaatkan Cha dan kawan-kawan untuk menyerang tim 2. Cha berhasil masuk ke dalam gedung dan menemukan Hwayong yang sudah sekarat karena luka tikaman. Dan Hyun-jae berhasil memborgol Dong-sik. Usaha tim 2 untuk menembak Hyun-jae dihalangi Cha. Sehingga Hyun-jae membawa dan menggantung Dong-sik di markasnya. Tapi Dong-sik berhasil melepaskan borgolnya dan berhasil membalikan situasi. Sementara Cha tiba di depan rumah Hyun-jae. Karena pintu terkunci, ia membuka paksa dengan linggis. Sementara Hwayong berhasil disadarkan dan dibawa ke kamar operasi. Hyun-jae kembali dapat membalikan situasi dan merebut senjata pembunuh milik Dong-sik, hingga membuat Dong-sik pingsan.
Setelah semua usai, Cha memborgol Dong-sik. Detektif Du-jun dan pimpinan Park ditangkap atas penyalahgunaan kekuasaan dan percobaan pembunuhan. Sebulan kemudian, Hwayong menemui Man-so di rumah Abu. Ia menyesal karena tak mendengarkan sarannya. Seperti kebiasaannya, Hyun Jae menghilang setelah kasus itu selesai. 고현진, 나 얼굴이 말이 아니지. 예전처럼 사라졌고.